Ya, almarhum Monsinyur Vincentius Sutikno dalam satu misa Pentakosta sebelum beliau meninggal ya, beliau menyoroti banyak anak muda Katolik yang pindah ke gereja-gereja di mal-mal itu. Ya, karena itu memang gereja Katolik pun ada di mall ya, Pakuan Mall dan TP. Tapi kemudian ada kelompok yang begitu agresif dan banyak yang pindah ke sana. Beliau katakan, mana karismatik? Ayo bangkit. Ya, ini masih kondisi Indonesia ini agak kebalik. Kalau di luar sana yang terjadi, pembaharuan ini membawa orang kemudian menggali kembali hidup doa, ajaran bapak-bapak gereja, sehingga bahkan yang pindah kembali pulang ke gereja Katolik kalau di dunia barat ini orang-orang pinter. Mulai yang terkenal Scott Hahn, mungkin Anda pernah baca bukunya Home Sweet Home. Ini orang-orang pinter yang sungguh-sungguh kemudian tertarik untuk belajar ajaran bapak-bapak gereja, ajaran apa yang kemudian diajarkan dalam gereja awali. Mereka mendalami sampai satu kesimpulan, kepenuhan wahyu Kristus ada dalam gereja Katolik. Sehingga satu konsekuensi besar, coba Anda lihat Katoliku Keren, banyak membahas itu ya. Juga ada YouTube lain Katolik yang membahas itu. Tetapi yang terjadi apa? Mereka pulang kembali untuk bergabung dengan gereja Katolik Roma. Ini pergumulan loh, apa? Maksudnya seorang hamba Tuhan pendeta ini kan soal ini, penghidupan juga kan. Tetapi dengan kembali lagi ke gereja Katolik, tapi Tuhan menyelenggarakan, mereka tetap dipakai Tuhan dalam gereja. Ada sharing seorang penginjil wanita terkenal di Amerika Latin dari gereja Pentakosta. Ya, bagaimana dia kemudian datang ke satu paroki bertemu seorang imam, lalu kemudian dia katakan, Romo, saya mau belajar seluruh ajaran iman gereja Katolik. Katekismus, dokumen-dokumen gereja, ajaran bapak-bapak gereja, oke, Romonya oke. Dan kemudian tujuannya apa? Saya ingin mencari celah. Supaya artinya apa? Saya akan lebih banyak lagi menginjili orang Katolik yang sesat untuk mengikuti dan masuk dalam gereja saya. Oke, Romonya rupanya Romo yang sangat sabar ya. Ya, jadi ini beliau orang ini penginjil wanita yang sangat terkenal di daerah Amerika Latin itu ya, dan memang banyak menarik orang ke gerejanya ya. Lalu kemudian Romo ini mengatakan, kalau setelah kamu belajar dan terbukti ajaran iman gereja Katolik yang benar, apa konsekuensinya? Rupanya beliau ini cukup rendah hati. Kalau nggak salah namanya Merlin Kramer atau apa ya, saya lupa ya. Tapi kemudian cukup rendah hati, beliau katakan, baik Romo, kalau memang ajaran iman gereja Katolik yang benar, saya yang akan pindah bergabung dengan gereja Katolik. Dan namanya yang dihadapi Romo ini artinya apa? Seorang penginjil wanita yang sangat terkenal ya. Mereka terus berdiskusi. Artinya apa ya? Namanya bukan diskusi yang menyenangkan. Pasti juga artinya apa? Banyak sekali ya keberatan-keberatan, serangan tentang iman Katolik. Tetapi Romo ini dengan sabar meladeni semua diskusi itu. Dan sampai satu titik, dan ini luar biasanya, ini yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang pindah pulang ke gereja Katolik. Akhirnya mereka tidak bisa apa-apa ketika menghadapi iman tentang apa? Ekaristi. Sampai satu titik ini, akhirnya mereka, ya, kepenuhan wahyu Kristus ada dalam gereja Katolik. Baik, jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan mana yang kulit, mana yang isi. Isinya apa? Jadi kulitnya ini bisa macam-macam ya. Anak muda mau pakai band, mau jingkrak-jingkrak, lompat sana lompat sini, terserah. Mereka sih kuat, belum asam urat. Ya. Sedangkan kita ini kan suruh jingkrak-jingkrak ya faktor gitu ya. Nah, tapi kemudian yang terutama yang mau dicapai ini artinya apa? Isinya
aspek teologis pembaruan karismatik Katolik. Di sini kalau kita mau baca satu kalimat ya, keterbukaan kepada Roh Kudus, kepada bimbingan dan karyanya, termasuk karisma-karisma Roh Kudus. Keterbukaan pertama-tama adalah kepada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Roh Kudus. Saya sering kalau tugas pencurahan roh, saya selalu tanya, apa Anda sudah terima Roh Kudus? Apa Anda sudah terima Roh Kudus? Sudah ya, kita sudah terima saat menerima sakramen baptis dan sakramen krisma. Apa sebagai orang Katolik Anda selalu berdoa kepada Roh Kudus? Kadang-kadang bingung jadinya jawabnya. Orang Katolik apakah berdoa selalu kepada Roh Kudus? Mari kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini yang paling minimalis ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ini paling minimalis. Artinya apa? Dengan tanda salib, dengan doa kemuliaan, kita berdoa kepada Roh Kudus. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini perlu kita sadari. Ya, kita selalu artinya apa? Hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu seperti juga yang kita nyanyikan paling tidak setahun sekali. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Bait ke-6 dari lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Kita mohon pada Roh Kudus, buat saya mengenal, mengimani terus. Artinya apa? Sampai nanti balik ke rumah Bapa ini loh. Mengenal dan mengimani terus Bapa, Putra, dan Roh keduanya. Roh Bapa dan Putra, yaitu Roh Kudus sendiri. Jadi pertama-tama keterbukaan pada Roh Kudus. Pengalaman pencurahan Roh Kudus memberi kesadaran baru. Roh Kudus itu yang sudah saya terima saat baptis dan krisma ternyata punya kuasa. Ternyata dengan kasihnya saya nggak pernah sendirian, karena dia tinggal dalam hati kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau bait berarti Roh Kudus tinggal dalam diri kita, karena kita adalah rumah, bait, kediaman Tuhan. Lalu kepada bimbingan dan karyanya, artinya apa? Kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus membimbing kita dalam pekerjaan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari. Contoh, ya paling sering kan sebenarnya tema awalnya tentang luka batin. Tapi saya minta ganti dong, ini ulang tahunnya khusus loh. Yaitu tentang apa? Mengampuni. Lah, mengampuni ini kan perintah Tuhan sendiri. Gampang atau sulit? Tapi harus mengampuni enggak? Yang bisa memberi kekuatan mengampuni siapa? Roh Kudus. Sampai para martir yang menghadapi penganiayaan bukan membenci, bukan mati dalam kepahitan, tapi para martir ini apa? Karena kuasa Roh Kudus meninggal dalam kasih, meninggal dengan mengampuni. Seperti contohnya martir yang pertama ya, Santo Stefanus, mengampuni ya orang-orang Yahudi yang melempari batu, termasuk Saulus ini yang hadir di situ ya. Jadi bimbingan dan karyanya, termasuk dalam hal ini karisma-karisma. Ada banyak karisma. Disebutkan Santo Paulus 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11, masih ada lagi ayat 28, macam-macam karisma ini. Tetapi tujuannya Roh Kudus memberikan ini untuk apa? Untuk pelayanan.